Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pada kesempatan kali ini kita tidak akan memberikan materi berkaitan dengan analisa teknikal, tetapi kita akan memberikan tips-tips berkaitan dengan bagaimana strategi kita untuk bisa memilih broker yang tepat, ya. Bagaimana untuk kita bisa menentukan strategi entry kita yang lebih baik, kemudian potensi apa yang bisa kita dapatkan di sana. Ada beberapa poin yang menjadi catatan kita, ada beberapa hal yang menjadi fokus kita, di mana yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yakni yang pertama memenuhi pertanyaan dari teman-teman netizen semuanya tentang bagaimana memilih broker yang baik, bagaimana ciri broker yang baik yang bisa kita gunakan, apakah itu terkait dengan broker lokal, apakah terkait dengan broker luar. Nanti kita akan bahas. Ada beberapa tips untuk memilih broker yang baik, ada beberapa teknik untuk kita bisa memilih broker yang recommended, ya. Tentu bukan nama brokernya apa, kita akan berikan linknya atau kita akan berikan referensinya. Di sana ada banyak pilihan, ya. Tentu dalam hal ini kalau kita memilih broker yang lokal, ya, broker yang sudah dilegalkan oleh pemerintah Indonesia, ada beberapa broker yang tadi ditanyakan recommended, ya. Linknya nanti silahkan dilihat di bawah. Saya tidak menyebutkan satu yang menjadi rekomendasi, tetapi silakan dipilih sendiri, ya. Saya kasih linknya mungkin di deskripsi, silakan dilihat, silakan dipelajari dulu. Jangan kita buru-buru masuk di sana, tetapi pelajari satu persatu. Caranya bagaimana? Pertama, lihat dulu brokernya punya track record seperti apa, jam terbangnya seperti apa, berapa lama dia sudah memulai mendirikan broker itu. Kemudian jangan lupa yang kedua, lihatlah izinnya atau regulasinya, ya. Perhatikan regulasinya. Broker yang betul-betul recommended tentu broker yang terregulasi, ya. Terregulasi di sini tentu ada beberapa persyaratan, ya. Mungkin kalau brokernya berasal dari Inggris, nanti ada rekomendasi regulasi yang ada di Inggris. Kemudian kalau broker dari Australia juga ada badan yang memberikan izin di Australia, ya. Silakan nanti dipelajari lebih lanjut. Kita akan hanya berikan rekomendasi triknya, kemudian nama-nama itu nanti silakan dilihat di link berikutnya. Berikutnya, syarat broker itu sehat, syarat broker itu baik, ya, dalam tanda kutip. Baik yang saya maksud adalah punya tingkat probabilitas yang baik, ya. Artinya punya nama yang baik, rekomendasi, dan tentu semua bisnis yang berbasis online, ya, semuanya punya potensi. Baik dan buruknya selalu ada potensi, selalu ada resiko yang harus kita perhatikan di sana. Sehingga walaupun broker ini sudah jam terbangnya tinggi, kemudian sudah terregulasi, itu pun juga tidak menjamin 100% semuanya bisa berjalan dengan baik, ya. Tentu harus kita betul-betul hati-hati di dalam kita menginvestasikan modal kita. Tidak semua broker yang sudah terregulasi, yang sudah punya jam terbang yang tinggi pun bisa bertahan atau berjalan dengan baik. Suatu saat bisa saja nanti broker tersebut bisa ada masalah. Karena itu semua harus kita perhatikan, harus kita pertimbangkan, termasuk yang kita investasikan harus sudah kita perhitungkan. Berikutnya broker yang recommended, ya. Cirinya dia harus ada pelayanan yang siap memberikan keluhan, ya. Kapanpun kita memberikan keluhan, ya, ada respon yang cepat di sana, ya. Kemudian terkait deposit, terkait dengan withdrawal atau terkait dengan tarik tunai harus lancar semuanya, tidak ada kendala, tidak ada masalah, dan sekecil apapun yang penting sesuai dengan batas minimalnya, mereka juga bisa melayani dengan baik tanpa harus menunggu berhari-hari, tanpa harus menunggu yang lama. Kecuali, ya, memang ada aturan yang harus
mereka ikuti atau yang mereka tentukan ya. Tentu kita semuanya harus sudah mempelajari di awal di sana terkait dengan aturan deposit dan withdrawal. Kemudian berikutnya broker yang recommended, ciri khasnya tentu selain punya track record, selain dia punya jam terbang yang tinggi, selain dia punya terregulasi ya, atau sudah terregulasi di mana dia mendirikan broker itu, tadi ada pelayanan yang harus kita perhatikan atau layanan nasabah yang harus kita perhatikan. Yang berikutnya, perhatikan juga deposit, withdrawal dan sebagainya, harus betul-betul kita cermati. Jangan sampai kita sudah profit besar tapi endingnya, ujung-ujungnya kita tidak bisa withdrawal, tidak bisa tarik tunai. Apakah ada seperti itu? Banyak sekali, bahkan kasus-kasus yang terjadi kita profitnya besar, endingnya tidak bisa tarik tunai. Tentu kita harus betul-betul menguji di sana ya, harus betul-betul mengujinya ya, dalam artian kita tidak bisa hanya mendengarkan, tidak bisa hanya melihat, tidak bisa hanya kita membaca, tapi harus mengalami sendiri ya. Setidaknya kita harus mengalami broker mana yang kita pilih, kemudian yang kita lakukan, yang kita rasakan, disitulah nanti kita akan memberikan, kita bisa menilai apakah broker ini layak untuk kita jadikan sebagai mitra kita atau bahkan tidak cocok ya. Sehingga plus dan minusnya harus kita sudah terima dengan baik. Plusnya apa sudah kita terima, kemudian negatif minusnya apa harus sudah terima. Karena broker mereka juga berbisnis, sehingga broker ini di dalam mencari customer tentu banyak cara. Apakah mereka menggunakan promosi, apakah mereka menggunakan swap free, atau bahkan mereka mungkin menghilangkan namanya komisi ya. Tentu semuanya punya cara untuk merekrut masing-masing customernya. Nah, disitulah kita nanti harus paham, harus kita betul-betul cermati bahwa di dalam satu broker pasti ada plus dan minusnya. Nah, itulah yang harus kita bisa nanti perhatikan, itulah yang nanti akan kita perhatikan, dan kita akan bisa memilih mana kira-kira yang cocok untuk saya, mana yang kira-kira tepat untuk saya, baru kita ambil. Setelah itu kita lakukan pengujian, tes dulu dengan akun demo ya, tes dulu dengan akun send misalnya, atau tes dulu dengan modal yang tidak terlalu besar, sehingga kita bisa merasakan kira-kira kalau saya entry seperti ini, kalau entry seperti ini, pergerakannya bagaimana. Kalau di kondisi-kondisi ada news yang besar, apakah broker ini juga mungkin ada permainan harga atau masih normal saja ya. Itu semuanya harus kita alami, harus kita coba di sana sebelum kita betul-betul fokus di broker yang kita akan jadikan sebagai bagian dari mitra kita. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk memilih broker atau rekomendasi dari kami. Tentu semuanya adalah pilihan, kita bisa memilih mana yang cocok untuk kita. Link untuk brokernya silahkan dibaca di bawah, kemudian silahkan dipelajari satu persatu, silahkan dilihat di sana, kemudian plus minusnya apa, tentukan setelah kita sudah mengujinya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.